Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah teman-teman mengalami kesepian? Nah, ini akan saya jelaskan tipe-tipe dari kesepian itu sendiri. Kesepian ini ada dua tipe. Ada dinamakan sebagai social loneliness atau kesepian sosial, dan ada juga yang dinamakan sebagai emotional loneliness atau kesepian secara emosi. Yang mana pengertian dan juga tanda-tanda serta faktor penyebabnya jelaslah berbeda. Baik, yang pertama adalah social loneliness, di mana keadaan ini adalah kondisi kamu merasa kesepian secara sosial, tidak punya teman, sulit beradaptasi dengan lingkungan, kamu juga terbatas secara teman-teman untuk diajak sharing, atau mungkin sama sekali tidak punya teman. Dan ini faktornya diakibatkan karena kamu pernah mengalami trauma penolakan dari lingkungan di masa lalu. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan sebagai emotional loneliness, di mana kondisi ini adalah kondisi ketika kamu merasa sepi di tempat keramaian, kondisi di mana kamu sebetulnya punya banyak teman, tapi kamu tidak mampu sharing, merasa sendiri, merasa terasingkan, padahal sebetulnya teman kamu sangat banyak. Nah, ini yang dinamakan sebagai emotional loneliness, dan faktor penyebabnya adalah karena kamu pernah mendapatkan kehilangan atau sesuatu yang berharga dalam diri kamu secara sosial di masa lalu. Nah, bagaimana cara menyikapi dari faktor-faktor tersebut dan memang sudah terjadi dalam diri kalian baik secara social loneliness maupun emotional loneliness? Caranya adalah satu, jangan terlalu banyak menyalahkan diri kamu dan perbanyaklah bersyukur. Ya. Kemudian perbaiki diri kamu sebaik mungkin. Artinya ketika kita sudah mengetahui tingkat kesepian diri kita dan kita sudah tahu faktor-faktor penyebabnya yang sudah tadi saya jelaskan, coba perbaiki dari hal pertama sampai dengan hal sedetail mungkin yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki diri kamu agar kamu bisa memulai sosialisasi baru dengan lebih baik lagi. Kemudian cari aktivitas-aktivitas baru sehingga kamu bisa mengeksplor semua kemampuan, minat bakat yang ada dalam diri kamu, sehingga dengan adanya aktivitas baru membuat kamu lebih semangat lagi dalam menjalani kehidupan tanpa selalu berpikir kesepian. Kemudian selanjutnya kamu pun bisa mendapatkan teman-teman baru, bukan hanya sekedar di lingkungan sosial saja, tapi kamu bisa punya teman baru yang bisa kamu ajak di rumah. Salah satunya kamu punya hewan peliharaan baru, kamu punya tanaman-tanaman baru yang kamu tanam di rumah, sehingga kamu bisa merawat tanaman, tumbuhan, atau mungkin hewan-hewan peliharaan kamu dengan sangat baik, sehingga itu bisa menjadi teman terbaik juga ketika kamu di rumah, sehingga terhindar dari yang namanya sindrom kesepian. Dan kamu pun bisa mendapatkan aktivitas-aktivitas baru di lingkungan sekitar rumah maupun di sekitar pekerjaan kamu atau mungkin di lingkungan teman-teman kamu yang baru. Dan yang paling utama adalah tolong antara realitas dan juga ekspektasi ini harus sejajar, tidak boleh terlalu tinggi maupun tidak boleh terlalu rendah. Artinya apa? Ketika kita ingin mendapatkan harapan-harapan yang tinggi, sesuaikan dengan kondisi realita kita secara nyata dan juga sesuaikan dengan kemampuan kita, sehingga kamu tidak akan merasa tetap cepat jatuh, kamu tidak akan cepat merasa putus asa dan tidak akan cepat merasa sedih ataupun galau karena melihat situasi, kondisi, dan kemampuan disesuaikan dengan apa yang kamu punya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sharing dengan teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.